Dan Muslim itu di negara ini bukan pendatang baru, ya. Kalau ada yang belakangan ini selalu menyindir tentang Muslim adalah pendatang, bukan asli penduduk Indonesia, tapi orang Arab katanya, ya. Suka ada. Wah, Muslim orang Arab lain orang Indonesia. Kata siapa? Ya. Muslim itu kalau dari dibandingkan agama-agama yang baru-baru terkini, tertua di Indonesia, ya. Kecuali agama asli Indonesia. Animisme, ya, menyembah batu, menyembah berhala, itu mah nenek moyang kita dari dulu. Tapi Muslim coba masuk ke Indonesia abad berapa? Abad 7, ya, dalam sejarah itu abad 7 Islam itu sudah datang. Ketika masa khilafah Umar bin Khattab itu udah masuk Islam ke Indonesia, ya. Baru sampai abad 1000 Islam dikalahkan, ya, di negara Makkah, Madinah ditaklukkan oleh Hulagukan. Ketika itu Islam kalah. Pasukan salib mengalahkan umat Islam tahun 1000, ya, itu teh. Tahun 1000 Masehi. Nah, kita kalah Islam secara dunia dan di Indonesia pun mulai penjajahan. Nah, Kristen masuk ke Indonesia itu abad 11. Ketika jaya-jayanya Kristen di Eropa. Karena Islam jaya itu di abad 700 sampai abad 600 sampai abad 1000 Islam jaya. Bahasa Abbasiyah itu abad 1000. Abad 800, 900, 1000. Itu Abbasiyah. Islam jaya. Dan negara Indonesia ketika itu belum jadi Indonesia. Udah banyak negara Islam, udah banyak kerajaan Islam, udah ada berdiri Mataram, sudah berdiri Samudra Pasai, sudah berdiri di Sriwijaya, di Sulawesi Gorontalo, di Kalimantan. Kita sudah berdiri negara-negara Islam, ya. Dan umat Islam sudah mengisi Indonesia ketika itu. Kristen baru masuk, ya, abad 11 ke Indonesia itu. Dan penjajahan diawali oleh Eropa. Jelas, ya. Kita dijajah oleh siapa? Oleh Eropa, jelas, ya. Oleh Belanda kita dijajah ketika itu. 1000 tahun abad 11 kita dijajah. Mulai dan Islam tidak menjajah ke Indonesia, menikah, membuat Indonesia menjadi maju. Dan siapa yang mengusir penjajah adalah para ulama, jelas. Ya, karena ketika itu negara Indonesia sudah menjadi negara Islam. Sudah mulai banyak agama Islam di Indonesia ketika itu dan banyak raja-raja yang menikah dengan Islam ketika itu. Ya, siapa yang mengusir coba ketika penjajah mendarat di Banten pertama kali? Sultan Hasanuddin yang paling terkenal baca dalam sejarah. Siapa yang ketika mengusir di Sulawesi di Goa dan Talo? Siapa yang mengusir ketika Kristen mendarat di Batavia? Siapa yang ketika mendarat di Jawa? Yang mengusir di Jawa siapa? Kerajaan Mataram. Terkenal dalam sejarah yang mengusir penjajah. Siapa yang mengusir di Aceh? Siapa yang mengusir? Itu banyak sekali Islam yang berperan ketika itu. Ya, dan akhirnya negara Islam kita merdeka, ya, merdeka dan mengusir dari penjajah. Makanya pantas kalau Pancasila kita, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan agama apa yang di Indonesia yang meyakini ketuhanan yang Maha Esa? Hanya qul huwallahu ahad, ya. Hanya Islam. Dan bahkan sebelum itu bukan itu kata-katanya. Ya, ada mematuhi syariat Islam. Dan ketika Piagam Jakarta itu dihapuskan bahwa ketuhanan umat yang beragama di Indonesia harus mematuhi syariat. Itu adalah sila pertama awalnya, lalu dihapuskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Masih bijak para pendiri negara kita karena melihat negara kita masih ada pemahaman-pemahaman yang lain, masih ada agama-agama yang lain. Akhirnya sila pertamanya dirubah, tapi esensinya tetap masih ketuhanan yang Maha Esa. Agama kita adalah negara kita adalah negara yang berketuhanan. Tidak bisa negara kita tanpa agama. Kalau belakangan ini banyak yang menyerukan tanpa agama justru akan merusak perjalanan negara. Kata siapa? Kata siapa? Negara ini diawali dengan beragama, ya. Dan didirikan oleh para pendiri agama. Coba lihat pembukaan Undang-Undang Dasar atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan keinginan luhur menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Untuk jelas, lihat aja dalam undang-undang kita sudah jelas aturan-aturannya.